Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman dan Profesor Hasna Faizah selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Violin Sugesisya Putri, NIM 2001134, selaku anggota kelompok dari kelompok 12 dan selaku penyaji. Di sini saya akan membahas tentang hubungan genre pada teks artikel penelitian dan pada artikel konseptual. Yang pertama, pada teks artikel penelitian, hal yang paling utama pada artikel teks penelitian itu adalah struktur teksnya. Struktur teks penelitian menunjukkan struktur berpikir dan tahapan-tahapan yang jelas. Struktur teks artikel penelitian itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu abstrak, yang kedua itu pendahuluan, yang ketiga itu tinjauan pusaka, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima itu hasil, yang keenam pembahasan, yang ketujuh itu kesimpulan. Pada artikel penelitian itu mencangkup beberapa hal yang berkaitan. Itu ada teori, konsep, filsafat ilmu yang dijadikan sebagai dasar pembahasan. Yang kedua itu ada artikel konseptual. Struktur teks konseptual itu dibagi menjadi yang pertama itu abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tinjauan pusaka, yang keempat pembahasan, yang kelima itu hasil, yang keenam itu kesimpulan. Pada artikel penelitian dan artikel konseptual belum terdapat atau belum mencangkup tentang judul artikel, daftar pusaka, dan lampiran. Artikel konseptual yang berkaitan itu mencangkup tentang teori, konsep, dan filsafat ilmu yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau pokok persoalan. Dari struktur teks baik itu penelitian, abstrak, dari struktur teks baik itu penelitian maupun konseptual itu yang pertama itu abstrak. Yang merupakan abstrak itu adalah ringkasan materi dari seluruhnya, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual. Abstrak ditampilkan melalui satu kesatuan artikel. Abstrak itu sebagai bahan genre dan sebagai bahan artikel. Apabila abstrak itu berdiri sendiri, akan menjadi genre makro. Tetapi, apabila abstrak itu menjadi satu kesatuan dengan artikelnya, akan menjadi genre mikro. Yang kedua, pendahuluan, di mana pendahuluan ini berfungsi sebagai bahan pembuka artikel yang digunakan untuk mengetahui arah berjalannya suatu artikel. Yang terdapat dalam pendahuluan adalah 1. Pokok persoalan pada artikel. 2. Alasan tentang pentingnya pokok persoalan tersebut. 3. Cara atau metode artikel. Yang ketiga ada tinjauan pusaka, di mana tinjauan pustaka ini berfungsi untuk melengkapi sebuah artikel. Tinjauan pustaka ini kadang dilengkapi oleh kerangka berpikir. Tinjauan pustaka pada artikel berisi dua hal. Yang pertama, teori untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas dalam artikel. Yang kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain maupun oleh penulis artikel itu sendiri. Jika tinjauan pustaka pada artikel konseptual lebih diarahkan kepada landasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Karena artikel konseptual didasarkan pada pemikiran mengenai sesuatu yang dilihat dari sudut pandang artikel tertentu. Yang keempat, ada metode penelitian. Pada artikel penelitian, metode penelitian ini memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Di sini dijelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada artikel konseptual,
tidak terdapat metode penelitian, tetapi dapat mengungkapkan alur pemikiran dan langkah-langkah penjelasan masalah yang dibahas. Yang kelima itu hasil, yang mana hasil ini hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian atau temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat berupa grafik, tabel, maupun gambar. Pada bab hasil ini merupakan deskripsi yang digunakan untuk menyajikan dengan cara individual. Sedangkan laporan digunakan untuk melaporkan temuan-temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Yang keenam itu ada pembahasan. Pada bab pembahasan ini menjelaskan tentang penjelasan atau pembahasan pada artikel dari berbagai teori atau sudut pandang yang sudah disajikan. Pembahasan juga meliputi kekurangan atau kelebihan pada artikel penelitian. Genre mikro yang sesuai diterapkan pada bab pembahasan adalah diskusi. Yang ketujuh ada simpulan. Pada artikel penelitian maupun artikel konseptual terdapat simpulan, yang mana simpulan ini berisi tentang kesimpulan dari artikel tersebut, hal-hal penting yang dapat diambil dari artikel tersebut, ataupun pokok-pokok persoalan yang telah disajikan di pendahuluan. Bab simpulan ini sejajar dengan bab pendahuluan. Yang ketujuh ada judul, daftar pusaka, dan lampiran, yang mana judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul ini seharusnya mudah dipahami dan tidak terlalu panjang, serta disampaikan secara ringkas dan jelas. Lalu ada daftar pustaka, yang mana daftar pustaka ini sangat penting dalam sebuah kita membuat artikel, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual. Daftar pustaka ini berfungsi dan digunakan sebagai sumber untuk kita memuat sebuah isi daripada artikel penelitian maupun artikel konseptual. Yang lalu ada lampiran. Lampiran ini merupakan dokumen yang ditambahkan dalam kita membuat artikel, maupun baik artikel penelitian maupun artikel konseptual. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang artikel penelitian maupun artikel konseptual. Sekian, terima kasih.